Ya, lanjut ya. Nah, tadi ada fair untuk nilai komitmen moral. Yang kedua, yaitu tidak mendiskriminasikan klien berdasarkan agama, ras, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Mau kulit hitam, mau kulit putih, ya. Itu pasiennya itu pantatnya banyak bisulnya gitu ya. Aku nggak mau itu ngerawat pasien itu ya, nggak boleh ya. Mau dia banyak bisul, mau dia itu badannya besar atau bagaimana, itu tidak boleh mendiskriminasikan ya. Nah, itu tidak boleh memperlakukan klien sebagai individu yang apa? Jadi kita memperlakukannya seenaknya gitu. Ingat, pasien adalah kalau kalau penjual dan pembeli kan pembeli adalah raja. Nah, kalau di sini gitu pasien adalah raja ya. Maksudnya raja itu maksudnya yang kita layani karena kita dapat intensifnya nanti ya. Kita kerja di rumah sakit ya kan dari uangnya pasien ya. Pasien yang membayar ya walaupun keluarga pasien yang membayar intinya sama. Seperti itu. Ya, tidak boleh kita memperlakukan buruk ya. Walaupun misalnya dia pakai BPJS ya, tapi kita kan dibayar juga pakai uang pemerintah karena BPJS-nya pasien tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada fidelity yaitu berperilaku caring. Berperilaku caring itu adalah care, peduli, penuh kasih sayang, ya ada perasaan ingin membantu pasien, ingin menolong. Permisi Ibu, Ibu kok tampaknya sakit ya, tampak meringis kesakitan. Iya Su, saya sakit banget. Oke Ibu tenang, ya akan saya bantu ya Bu ya. Coba tarik nafas dalam Ibu lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Keluarkan, hembuskan lewat mulut. Seperti meniup. Nah, hal-hal yang seperti itu kelihatannya sepele ya. Itu bisa kita kan terlihat dari apa? Dari bahasa, dari wajah, dari tingkah laku, nggak judes, ramah, ya, rasa ingin membantu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada nilai profesional yang melandasi praktek keperawatan adalah otonomi, kendali, dan tanggung gugat. Jadi punya otonomi ya, perawat itu punya otonomi untuk merawat pasien. Ketika pasien kok tidak mau dirawat olehmu, nah itu harus tanda tanya, kenapa nih pasien ini kok nggak mau dirawat saya? Kok maunya dirawat perawat yang itu ya? Kenapa ya? Nah, hal yang seperti itu tuh harus ditanyakan. Jangan-jangan saya ada yang salah. Jangan-jangan saya bina hubungan saling percaya dengan pasiennya kurang. Ya, ataukah saya caring-nya kurang, ataukah saya kurang profesional atau bagaimana tuh, harus dipelajari dulu, ya harus digali dulu apa sih permasalahannya ya. Jadi perawat itu punya otonomi, walaupun punya otonomi harus memperhatikan bagaimanapun juga pasien kan punya badan-badan dia sendiri. Pasien mau kamu suntik itu pun harus ada persetujuan dulu. Ya, ada kendalinya, ada tanggung gugatnya. Apabila pasien ada yang saru, ada yang sembrono ke perawat, itu juga bisa dilaporkan juga pasien. Jadi tidak hanya pasien, walaupun misalnya pasien adalah raja, bisa memperlakukan perawat seenaknya sendiri, itu juga tidak ya. Jadi saling menghormati, saling menghargai ya. Perawat punya hak dan kewajiban. Pasien juga punya hak dan kewajiban. Kewajiban pasien adalah menghormati perawat, memperlakukan perawat dengan baik juga ya, sama juga dengan perawat. Oke, lanjut di slide 6. Ada beberapa isu keperawatan pada saat ini ya. Yang pertama adalah eutanasia ya. Eutanasia adalah membunuh ya, membunuh bisa dilakukan secara legal. Nah, ini seseorang biasanya ada yang minta dilakukan eutanasia
karena penyakit misalnya yang dideritanya sudah dia tidak tahan lagi, ya misalnya kanker stadium 4 ya, yang sudah parah gitu, atau gagal ginjal kronik yang sudah parah, tiap minggu harus cuci darah misalnya. Dia merasa kesakitan, kanker terutama ya, kanker dia merasa kesakitan, atau mungkin yang mempunyai HIV/AIDS ya, dia sudah tidak tahan lagi ya dengan bulian misalnya, dengan penyakit yang dia alami gitu ya, pandangan buruk tentang dirinya. Nah itu dia meminta perawat atau dokter untuk melakukan eutanasia. Jadi menyuntik mati gitu ya. Nah, ini isu-isu yang beredar pada keperawatan yang saat ini, ya. Kemudian aborsi, ya, aborsi itu banyak juga ya anak-anak kecil SMP, ya, yang sudah apa namanya hamil duluan, ya. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini, ya, menyedihkan ya. Kemudian ada informed consent ya, jadi perawat itu kurang inform konsennya, tidak menjelaskan dulu tindakan apapun yang dilakukan oleh perawat ke pasien ya. Kemudian ada confidentiality atau menjaga privasi rahasia klien, kadang tuh mulutnya perawat ya tidak kontrol ya ketika berada di publik atau di yang bukan ruang keperawatan khusus dengan tenaga medis lainnya, ya, dengan perawat-perawat lainnya, kadang tidak menjaga rahasia. Itu loh pasien itu loh, yang itu tuh, ya, yang kamar sebelah sana, yang alamatnya di sana tuh, ya, dia itu ada HIV, hati-hati kita ya itu ngomongnya itu di apa namanya, bisa terdengar oleh pasien lain, bisa terdengar juga oleh keluarga pasien yang lain. Nah, ini yang kurang bagus ya, kurang bagus. Oke, kemudian di slide 6 ada kolaborasi perawat dan dokter. Ya, kalau namanya kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi adalah menghubungkan menggambarkan suatu hubungan kerja ya, kerjasama yang dilakukan oleh dokter dengan perawat, perawat dengan dokter. Misalnya ada pasien yang demam. Pasien demam kemudian pasien itu ya mengalami menggigil ya. Tetapi dokter tidak meresepkan obat turun panas. Nah, lupa atau bagaimana ya sehingga tidak diresepkan. Nah, perawat bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan dokternya, telepon dokternya. Dok, ini pasien kamar ini itu suhunya 39 derajat Celcius dan dokter belum memberikan obat turun panas. Ya, tolong untuk diresepkan ya, Dok. Nah, ini ya termasuk bentuk kolaborasi perawat dengan dokter. Pada kolaborasi ini didasari itu prinsip yang sama yaitu kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, ada kesetaraan, bukan perawat itu bawahannya dokter, bukan, kolega ya. Kolega, perawat itu koleganya dokter ya. Perawat 24 jam walaupun pergantian shift selalu ada ke pasien. Tapi kalau dokter ya hanya beberapa jam ya untuk visitasi, selanjutnya diserahkan ke perawat ya. Tetapi pada pekerjaannya itu membutuhkan kerjasama, bukan memerintah ya. Perawat kamu ini bukan cunguknya dokter. Ya, perawat itu koleganya. Jadi boleh juga berbagi pikiran dengan dokter. Ya, dok pasien ini kok nggak sembuh-sembuh ya lukanya ya, padahal sudah diobatin sesuai prosedur ya dok. Apa ada yang salah atau bagaimana? Kalau menurut saya itu ya dok, ini sepertinya alat yang digunakan itu untuk membersihkan luka apakah kurang sterilitas ya dok? Nah, seperti itu. Ya, bisa berbagi pikiran, bisa sharing dan sebagainya ya tentang pasien. Itu boleh ya, itu kolaborasi.
Kemudian slide 8, American Medical Association atau AMA tahun 94 menurut AMA ini, kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat itu merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega. Nah, itu tadi saya bilang. Bekerja saling ketergantungan dalam batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan harus saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi dokter dan perawat itu ya kolega tadi, ya. Kamu tidak perlu takut dengan dokter. Dokter juga yang membayar pasien, ya. Bukan dokter nggak punya rumah sakit, ya. Yang punya rumah sakit biasanya milik pemerintah atau kalau yang rumah sakit swasta itu juga punya seseorang, ya. Bisa saja itu seseorangnya itu dokter juga, bisa saja juga yang punya rumah sakitnya bahkan perawat juga bisa, ya. Jadi tidak perlu takut ya, di sendiko dawu apa yang diomongkan dokter, kalau misalnya nggak benar pun kamu mengiyakan melakukannya, tidak. Kamu bisa berbagi pikiran ya, "Dok dok, ini pasiennya kejang, kok nggak dikasih obat kejang ya sama dokter ya? Atau bagaimana dok? Oh iya ya? Oh saya belum resepkan ya? Oke, saya resepkan ya, ini kejangnya bagaimana ya?" Yesus gitu ya. Yang tahu kan kondisi kejangnya pasien adalah perawat gitu. "Oh kejangnya ini kejang tonik klonik Dok." Ya. "Oh ini kejangnya itu lama Dok." Ya, 3 menitan gitu ya. Atau seperti apa? Nah, yang ngerti kan perawat. Jadi saling bekerja sama, informasinya dari perawat ya, dokter bisa dapat. Slide 9, ada hubungan perawat dokter ya. Hubungan interaksi yang telah cukup lama ya dalam memberikan bantuan kepada pasien ya. Jadi memang interaksinya itu memang ya namanya perawat dengan dokter kan memang selalu ketemu ya. Lah perawat tidak mungkin memberikan obat suntik tanpa resep dari dokter. Dokter tidak mungkin memberikan resep tanpa ada hasil pengkajian dari perawat dan dokter itu sendiri, gitu ya. Nah, ini kan butuh saling kerjasama, ya, tidak berdiri sendiri. Oke. Kemudian perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda dalam memandang pasien, dalam prakteknya itu bisa menyebabkan munculnya hambatan-hambatan teknis dalam melakukan proses kolaborasi. Ya, tadi dokter memandang pasien ini itu tidak membutuhkan obat anti nyeri, ya. Tetapi perawat itu bilang ini membutuhkan obat anti nyeri, ya. Jadi karena perspektif yang berbeda itu bisa untuk diskusi ya, dilakukan kolaborasi. "Dok, menurut saya ini perlu ini obat nyeri karena loh saya lihat waktu pemeriksaan itu tadi pagi saya visit pasiennya baik-baik saja kok nggak ada nyeri," gitu misalnya. "Iya dok, itu kan pasiennya setelah habis operasi, habis dibius, jadi awal-awal itu belum ada merasakan nyeri. Kalau sekarang itu sudah merasakan nyeri dok," gitu. Ya, jadi harus segera dikasih obat. Sekarang udah hilang itu obat biusnya, ya. Jadi harus diberikan ini dok, obat anti nyeri. Karena sekarang pasiennya nyeri sekali nih. Nyerinya skala berapa? Oh nyerinya ini udah skala 8 dok. Oh skala 8 ya harus dikasih obat misalnya dokternya. Nah itu adalah bentuk kolaborasi antara